Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Pada saat ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah KWU. Perkenalkan, nama saya Diana Gili dari kelas SDM pagi. Materi yang akan saya bawakan berjudul tentang karakter wirausaha sukses. Yang pertama, menjalankan usaha atau problem solving. Kewirausahaan dalam perspektif ekonomi dapat dijelaskan dari aspek peluang. Sebagaimana beberapa ahli mendefinisikan, aspek peluang adalah tanggapan yang dilakukan seseorang terhadap peluang-peluang usaha yang diwujudkan dalam berbagai tindakan dengan berdirinya sebuah unit usaha sebagai suatu hasil dan tindakannya. Dalam perspektif sosiologi, kemampuan menemukan peluang sangat tergantung pada interaksi antar manusia untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan terkait peluang yang ada. Sedangkan dalam menemukan dan memanfaatkan peluang sangat tergantung dari karakter kepribadian yang dimilikinya. Jelas kiranya bahwa salah satu faktor keberhasilan seorang wirausahawan adalah kemampuannya dalam jeli melihat peluang dan memanfaatkannya sebelum dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, menentukan peluang usaha. Terbagi atas beberapa. Yang pertama, menemukan peluang usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin memulai mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau masa yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan, diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan inside out, yaitu dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Dan yang kedua, pendekatan outside in, atau dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Poin yang berikut yaitu memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat? Mengingat setiap pertanyaan ini sangat tepat. Orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda, tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan atau bahkan kegagalan di kemudian hari. Telah banyak fakta yang dapat dikemukakan bahwa masih banyak wirausahawan yang memulai usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dalam menjalankan usahanya. Pada hal tertentu, orang lain berhasil dalam suatu lapangan usaha, kita juga dapat berhasil dengan usaha yang kita miliki. Bisa saja kita mengikuti orang yang telah berhasil dalam suatu lapangan usaha, namun kita perlu memiliki nilai lebih dari aspek kualitas yang kita tawarkan kepada konsumen. Namun kemampuan menawarkan aspek kualitas yang lebih tetap juga terkait dengan potensi diri yang kita miliki. Agar pilihan kita lebih aman dan dapat dikuasai dengan baik, maka perlu dilakukan analisis kembali dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki jika kita memilih gagasan usaha yang bersangkutan, dan faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang akan dihadapi
jika kita menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang bersangkutan. Analisis ini sering dikenal dengan analisis SWOT. Bukan tidak mungkin setelah melakukan langkah analisis ini, kita akan menjatuhkan pilihan pada gagasan usaha yang menjadi prioritas kedua atau ketiga dari hasil analisis sebelumnya. Demikian video presentasi saya. Terima kasih.